Power off. Alhamdulillah Ustadz Riza sudah hadir. Langsung dimulai saja nggak Ustadz Riza? Izin saya tak mempersiapkan sebentar nggih. Ini tadi mau masang earphone sebentar. Oh, nggih Ustadz. Nggih, monggo. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar Ustadz. Oke. Ini berhubung saya di daerah yang sinyalnya timbul tenggelam, saya izin nggak nampakkan gambar gitu. Saya di jalan ini. Oke, jadi saya matikan nggih. Izin nggih. Nggih, Karena saja nggih. nggih. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu sekalian dimanapun berada, alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah kita bisa ketemu meskipun dalam jaringan online ya, kita bisa bermajelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pahala buat kita untuk perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga tercurah kepada siapa saja dari umatnya yang istiqomah dengan ajarannya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada blank-blanknya karena memang di daerah yang akan kami lewati ini ada beberapa daerah yang memang sinyalnya itu blank. Ini saya sudah pakai simpati, jadi mudah-mudahan bisa minimal ya kurangnya. Baik. Sedikit flashback dari yang sudah kita bahas yang lalu tentang derajat roja. Kemarin kita menyampaikan ada 3 derajat roja, yaitu yang pertama adalah yang paling rendah, itu ketika seorang itu menikmati ibadah. Merasa senang melakukan ibadah. Ya, ibadah itu kan awalnya kepeksa, suwe-suwe, biasa, lama-lama kemudian butuh. Nah ini derajat yang paling rendah, yaitu tandanya ketika seorang itu menikmati ibadah. Ya kalau mau didetailkan ya, kalau sholat minimal enggak buru-buru, minimal hak-haknya sholat, ya dia bisa ketika dalam sholatnya itu betul-betul mentadabburi ucapannya, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar mengoyak rampung menunaikan kewajiban. Nah, ini di antara tandanya. Ini yang paling rendah. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua adalah ketika seorang itu mau meninggalkan sesuatu yang memang sudah biasa dilakukan dan kemudian dia berusaha membiasakan hal yang baru karena meyakini ada kebaikan pada hal yang baru itu. Nah, ini mungkin kalau tidak pakai contoh agak sulit dicerna. Contohnya begini,
Misalnya ada seseorang biasa ke masjid setiap hari. Kemudian dia biasanya ke masjid A. Lalu kemudian anggap saja ini sholat subuh. Kalau di tempat kami yang banyak pengajian itu sholat subuh. Dia mendapat informasi, oh kalau hari Sabtu di masjid A ada pengajian. Sehingga dia pas ke masjid bisa ikut kuliah subuh. Tapi di hari yang lain nggak ada. Nah, sementara di hari Ahad di masjid B ada pengajian. Di hari yang lain ada pengajian di masjid lain. Maka kemudian karena dia itu pengen cari pahala ya. Kan kalau ke masjid sholat jamaah subuh terus habis itu dengarkan pengajian kan pahalanya double, sekali datang dapat pahala yang banyak ya. Belum nanti ada niat itikaf, belum nanti bisa sholat suruk. Nah, dia Suaranya mulai putus-putus, Ustadz. Suaranya hilang, Ustadz. Oh, malah. Oh, hilang Ustadznya. Terpental nih. Dimohon sabar nggih, karena Ustadz dalam perjalanan dari Wonosari, jadi sinyalnya tidak stabil.
Maaf, ibu-ibu tadi masuk di daerah yang hilang sinyalnya. Bisa terdengar suara saya? Jelas Ustadz. Alhamdulillah jelas Oke. sekarang. Oke. Nah, terus tadi derajat yang kedua adalah ketika seorang itu biasa meninggalkan kebiasaannya karena mendapatkan atau dia berusaha dengan kebiasaan yang baru itu mendapat hal yang lebih baik. Ya, tadi contohnya seorang misalnya pindah-pindah sholat subuhnya karena tahu di masjid yang dia sholat itu ada pengajian. Ya, padahal dia biasanya dia tetap di masjid tertentu. Nah, tapi karena di sana enggak pengajiannya cuma 1 hari, sementara di hari yang lain enggak ada. Sementara masjid yang dia pindah-pindah itu masih terjangkau dengan jalan kaki, ya walaupun agak jauh. Dan memang pernah ada perilaku sahabat yang sengaja memilih sholatnya itu di masjid yang lebih jauh. Kenapa? Karena dia mengejar pahala. Karena langkahnya kan kalau sudah berwudu dari rumah, ya, yang kanan itu dihitung kebaikan, yang kiri menghapuskan dosa. Ya. Tapi catatannya kalau sudah wudu dari rumah, kalau wudunya di masjid, ya itu dia nggak dapat ya. Di samping juga ngentek-entek ke anggaran untuk pembelian air di masjid ya gitu. Jadi kehilangan opportunity. Nah ini. Terus yang ketiga, seseorang yang ini yang paling tinggi ya. Derajat yang paling tinggi yaitu seseorang yang dia ini sangat tidak sabar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia betul-betul mengutamakan akhirat dan ya zuhud dari dunia. Tetapi zuhud ini bukan berarti terus sama sekali nggak mau mengejar dunianya, enggak ya, tetap dia juga mengusahakan urusan dunianya, tetapi yang prioritas adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia kaya, jabatannya juga untuk menolong agama Allah kan gitu. Dicontohkan dalam hadis kan seperti seorang yang oleh Nabi dikabarkan akan syahid dalam perang Badar ya. Lalu kemudian dia mau makan kurma nggak jadi karena wah, makan kurma ini terlalu lama buat aku, karena orang yang syahid itu kan ruhnya langsung masuk surga ya. Dalam hadis dibawa oleh burung-burung dalam cangkang telur, nah, dia tinggal di surga dan punya tempat seperti pelita-pelita yang ada di surga. Jadi makan kurma aja kelamaan. Nah, itu dalam konteks syahid. Dalam konteks sehari-hari ya, di antara cirinya adalah ya orang yang ketika dia itu mau beribadah, mau sholat menghadap Allah itu wah sudah rindunya setengah mati. Ya, sholatnya betul-betul menikmati, betul-betul khusyuk ya. Dia lupa dengan urusan dunia. Kita pernah bahas di antara tanda sholat orang yang khusyuk itu adalah ketika sholat dia sejenak lupa dengan urusan dunia, bukan malah ketika sholat dia ingat urusan dunianya. Ya ini sulit dilakukan ya, walaupun gampang diucapkan. Nah, kita kemarin sudah sampai ke sana. Kemudian kita sebenarnya juga sudah masuk sedikit berkaitan dengan ini antara rojak dan dosa ya, bahwa ketika seseorang manusia itu ya sudah menjadi satu fitrah bahwa kita ini al-insanu mahalul khata' wa nisyan ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Pasti ya sehebat-hebatnya seorang itu tidak akan lepas dari dosa ya, baik itu dosa yang kecil maupun mungkin ada juga yang dosa besar ya. Paling tidak ya kalau dia beriman ya dosa-dosa kecil lah ya. Walaupun dosa-dosa kecil ini kata orang Jawa kriwian ya, Mulai hilang lagi Ustadz sinyalnya. kecil tapi maksudnya dosa-dosa besar. Karena tuh
min rahmat. Tes, ibu-ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Sudah jelas lagi Ustadz, tadi hilang, sekarang sudah jelas. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Mohon maaf nggih, kondisinya seperti itu. Ya. Jadi tadi la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kau putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu Maha mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kan sudah kita bahas. Jadi kalau kita punya dosa kepada Allah, maka tidak boleh putus asa. Kemarin kalau nggak salah sampai situ, nggih. Ya, ini kita lanjutkan. Ada satu ayat yang mungkin perlu kita cermati, surat At-Taubah ayat 103 dan 102. Ya. Jadi wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'ah. Jadi ada orang yang mereka itu mengetahui dengan dosa-dosa mereka, ya. Mungkin di antara kita ya kalau introspeksi ya kita pasti punya dosa ya. Walaupun mungkin Allah berbaik hati tidak menampakkan itu kepada manusia. Ya. Nah di sini khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'ah, tercampur antara amal soleh dengan ya amalan yang buruk. Ya. Kadang-kadang kita bisa berbuat baik, ini kadang-kadang ya kepleset. Nah ini ciri dari kalau dalam kaitannya dengan jenis-jenis nafsu. Nafsu itu ada yang nafsu amarah bisu yang sukanya menyuruh kepada keburukan. Nah yang kedua itu namanya nafsu lawamah. Ya. Nafsu yang sering mencela diri sendiri. Ya. Kenapa sering mencela diri sendiri? Ya karena kadang-kadang dia itu tarik ulur ya. Tarik ulur kadang-kadang kalau campur sama orang-orang baik dia baik, kalau dia campur sama orang-orang yang buruk dia ikut buruk. Jadi ela-elu. Ya, tergantung angin mana yang kencang. Nah, ketika dia jatuh kepada yang buruk, kemudian dia ingat, maka dia menyesal, maka dia mencela dirinya sendiri. Kenapa sih kok aku kemarin berbuat itu? Nah, ini namanya nafsu lawamah, dan mayoritas manusia itu ya berada di sini. Ya. Nah kalau yang paling tinggi adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, ya, yang itu dia nafsunya sudah tunduk kepada kebaikan, ya, dia sudah
isinya kebaikan, kalau ada yang buruk dia bisa menolak. Nah, ini tentu yang kita harapkan ya, tapi ya ini hanya orang-orang pilihan yang bisa ke sana. Mudah-mudahan kita termasuk ya paling tidak bisa mendekati ke sana. Nah, asallahu ayyatuba alaihim. Nah, jadi Allah kemudian menegaskan bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di ayat berikutnya ini ayat tentang sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ya. Ambillah dari harta mereka ya, sedekah. Ya. Tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ya. Yang itu akan membersihkan, akan mensucikan dengan itu ya. Jadi ya infak, sedekah, zakat ini akan membersihkan ya harta kita. Ya. Washolli alaihim, ya, dan doakanlah untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya ya, doamu akan menjadi ketenangan bagi mereka dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Ini kalau lihat konteks ayatnya ini sodakotan di sini maksudnya adalah zakat. Ya. Ya, jadi ini ayat tentang zakat yang itu bisa mensucikan harta. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Ini hadis qudsi ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah. Nah, kalau Nabi bersabda, Allah berfirman, ini maksudnya hadis qudsi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Berfirman Allah yang maha suci dan maha tinggi. Nah, ini ayat hadisnya ini ya. Kalau saya kemarin baca tuh terenyuh ya. Ya benar Adam, wahai anak Adam. Nah, ini. Innaka sungguhnya engkau mada'autani, selama engkau masih berdoa kepadaku. Warajautani, dan engkau rojak kepadaku. Ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Maka aku akan selalu mengampuni engkau atas apa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Jadi, Masya Allah. Jadi, selama kita ini masih berdoa, selama kita ini rojak, kata Allah, aku akan selalu mengampunimu. Ya, dan aku tidak peduli. Ya benar Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka ananas sama. Ya. Seandainya dosa yang kau lakukan itu sudah setinggi langit, ya. Itu mastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku. Ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya benar Adam, wahai anak Adam, innaka sesungguhnya engkau lau ataitani bi qurabil ard, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi khotoya, dosa-dosa, jadi dosanya penuh bumi saking banyaknya. Summa laqitani, kemudian engkau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'an, dan engkau tidak mensekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Masya Allah. Ini hadis riwayat Anas bin Malik, jadi luar biasa. Maka Allah itu senantiasa membuka pintu rojak yang sangat besar pada hamba-hambanya. Kemudian di hadis yang lain, riwayat Abdullah bin Umar, ini juga hadis qudsi. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, sungguhnya seorang innallaha yudnil mu'mina, kemudian sungguhnya Allah itu mendekatkan seorang mukmin
Kemudian Allah itu meletakkan masih terdengar guys suara saya nggih? Tadi sempat terputus Ustadz tadi. Oh nggih. Yang diulangi yang hadisnya itu Ustadz. Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin, terus putus tadi Ustadz. Oh nggih. Lewat Kemudian Mawar. Ya. Hadis riwayat Abdullah bin Umar diulang mawon Ustadz. Oke. Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin, kemudian meletakkan kepadanya kemudian menunjukkan kepadanya dan wayasturhu dan kemudian menutupinya. Ya, jadi menunjukkan kepadanya dosa-dosanya lalu kemudian menutupinya. Fayaqulu, maka Allah kemudian berfirman, Ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau tahu dosa yang ini? Maksudnya mungkin gue tanggal semene gue nglakoni iki delik-delik, ya, gue tanggal semene korupsi, ya, ata'rifu dzamba kadza? Dan kamu tahu dosa yang ini? Ya, maka hamba itu fayaqulu na'am ay rabbi. Maka hamba itu lalu berkata, iya ya Allah, saya tahu itu dosa-dosa saya. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, kemudian sampai dia sudah merasa apa ya, kok dosaku akeh banget. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dengan dia melihat dengan dosanya itu maka dia pasti akan celaka. Maka Allah berfirman, satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku akan mengampuni untukmu semua itu pada hari ini. Fayu'ta kitaba hasanatihi. Kemudian orang itu kemudian diberikan kepadanya kitab catatan yang baik. Jadi inilah murahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu seorang hamba itu nggak bisa lepas dari dosa. Ditunjukkan, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Dan ya, itu hamba hanya bisa mengiyakan, iya ya Allah saya melakukan itu, sampai dia mengira, wah, kira nggak mungkin saya selamat. Tapi kemudian ya, aku telah menutupinya di dunia. Maka aku akan mengampuninya untukmu pada hari ini. Akhirnya dia diberikan kitab catatan yang baik. Nah, ini beda dengan orang kafir. Wa amal kafir wal munafiquna. Adapun orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik, fayaqulu, maka Allah berfirman, maka fayaqul asyhad, maka berkatalah para saksi, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang mereka dusta atas Rabb mereka. Ala laknatullahi ala zalimin. Tahuilah bahwa mereka mendapatkan laknat. Ya, tahuilah bahwa Allah itu atas orang-orang yang zalim, orang-orang munafik dan orang-orang kafir ini. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Kalau kita ini mau bertobat dari dosa-dosa kita dengan taubat yang sebenar-benarnya, dan kita kemudian menundukkan diri di hadapan Allah, merendahkan diri, kemudian kita mau menempuh jalan, kita meninggalkan dosa-dosa itu, kemudian mengisi hidup kita yang kita nggak tahu sampai kapan dengan kehidupan yang baru, yang kita menghindari dosa-dosa tadi, lalu kita menyesali dengan apa yang sudah kita lakukan, lalu kita berkeinginan untuk berazam untuk tidak mengulanginya, ya maka Allah akan
menerima dan membuka pintu tobat itu seluas-luasnya. Jadi inilah kalau kita ini ya, pernah melakukan dosa yang besar, ya, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yaitu at-tadawiyu bir-raja, ya, pengobatan dengan roja. Jadi roja ini bisa mengobati dua kondisi. Ya. Ar-roja udawaun yahtajulahu rajulani. Roja adalah obat yang dibutuhkan oleh dua orang. Yang pertama adalah seseorang yang dia ini dilanda oleh rasa putus asa. Srana gunane urip. Sampai akhirnya dia itu meninggalkan ibadah karena merasa aku ki wis mungkin dosane wis akeh ya. Ibadah aku itu mlebu neraka. Nah, ini cocok kalau diobati dengan roja, maka dia harus diberi nasihat, diingatkan untuk tetap roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus yang kedua, orang yang juga butuh obat dengan roja adalah seseorang yang sudah didominasi oleh perasaan takut. Sampai karena takutnya itu dia membahayakan jiwanya. Dan takutnya itu melebihi batas syar'i. Ya. Jadi dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia khawatir bahwa dia besok akan tidak bisa lepas di sana, akan tergelincir ke neraka pada saat di Sirat ya, karena dia banyak dosa. Nah, maka dia orang-orang seperti ini juga perlu diingatkan, diobati dengan roja. Orang yang terlalu putus asa, orang yang terlalu takut. Nah, tetapi ada orang yang tidak pas kalau kemudian dimotivasi untuk roja. Siapa? Ya para ahli maksiat, gawene molimo, gawene sing gede. Nah, kok malah apa dengan roja? Kak Gusti Allah ki tes, apakah suara saya masih terdengar? Ini kok ada pesan internet nggak stabil? Dengar Ustaz. Oke, alhamdulillah. Nah, orang yang maksiat kok malah dimotivasi dengan roja, kira-kira tambah sembuh apa tambah dodro le maksiat? Wah, tambah dodro le maksiat. Wah, rapopo aku apa berbuat maksiat, yang penting aku ora syirik. Engko lak diapura karo Gusti Allah. Nah, ini. Nah, jadi ini para dai, ya, para orang yang menasihati ini harus lihat pasiennya itu pas enggak diobati dengan roja gitu. Lah kalau orang ahli maksiat dikai roja malah tambah le maksiat ora apa-apa. Ya, dulu di Kauman itu ya ada seorang lafulan yang memang terkenal apa badung lah. Ya. Nah, tapi dia ya gitu, ora apa-apa, aku badung ora apa-apa. Sing penting aku ki salat, sing penting aku syahadat. Kok saelek-eleke aku nek ning neraka nek entek dosane lah ya mlebu swarga. Nah, ini karena apa? Obatnya tidak tepat. Ya, orang ahli maksiat itu obatnya harusnya dengan apa? Diingatkan dengan khauf ya. Ya. Kan di bahasa sebelumnya kan orang yang beriman itu seimbang antara roja dan khauf gitu kan. Nah, kalau orang yang maksiat itu ditakut-takuti, gue nih maksiat pun rokok loh. Ora apa-apa kan ini rokok kan mek dilit. Nah, dilit apa? Wong sedina niku ya yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun ya dalam Al-Qur'an ya, surat As-Sajdah ya. Hitungannya di akhirat itu 1 hari alfasanah ya seperti 1000 tahun kan.
tahun loh gue. Ya. Belum mesti gue oleh syafaat pada kayak kan begitu. Nah, harusnya ditakut-takuti orang yang maksiat itu. Bukan malah dikasih rojak itu. Wah, tambah dotro oleh maksiat. Nah, ini jadi intinya adalah ya harus lihat pasiennya. Kalau pasiennya itu tadi putus asa, pasiennya itu takut berlebihan, nah ini memang harus didekati dengan rojak. Tapi kalau pasiennya ahli maksiat, ya jangan dikasih rojak, tapi justru dikuati, diingatkan dengan khaufnya, ya, nah, kayak gitu. Oleh karena itu ya seorang dai, seorang pemberi nasihat, dia ya tidak boleh berlebihan dalam memberi motivasi, tapi juga tidak boleh menakut-nakuti kan gitu. Ya, sehingga orang menjadi putus asa. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi orang yang menasihati manusia untuk berlaku lembut, ya, harus melihat apa penyakitnya tadi, kemudian mencari obat yang tepat dengan ya penyakitnya tadi. Lalu berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, sungguhnya orang yang benar-benar fakih itu ya, orang yang tidak membuat manusia itu putus asa. Malam yukonit annas, ya, mir rahmatillahi ta'ala, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sebaliknya dia juga tidak kemudian ya, justru memotivasi mereka untuk bermaksiat, tidak membuat mereka merasa aman dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Karena wong maksiat dinai rojak kan malah tambah merasa aman kan, ora apa-apa kok. Asal ora syirik tadi kan, asal enggak syirik sepenuh apapun dosa akan diampuni. Wah, aku kok kira-kira ya ngono kuwi. Nah, ini makanya sekali lagi harus tepat. Ya. Oke. Ini nah, ini ada satu ini sih perkataan Mulai jelek lagi, Ustaz. Zaid bin Aslam. Putus Ustaz sinyalnya. Dia cerita bahwa ada seorang dari umat terdahulu. Sudah terdengar lagi suara saya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya, itu nggak stabil ini. Tes, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar tapi kadang putus. Ibu-ibu. Sampun Ustaz. Monggo dilajeng. Nah, jadi dia Ustaz Riza terlempar lagi nih. apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Ustaz.
Oke. Mohon maaf ini ya karena lagi di jalan ya, jadi seperti ini kondisinya. Baik, saya lanjutkan. Jadi dari Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, ada orang yang rajin beribadah di umat dari umat terdahulu. Dia sangat menekankan itu pada dirinya, tapi di sisi yang lain dia membuat manusia itu putus asa. Nah, kemudian dia mati, lalu dia besok di akhirat ini bertanya kepada Tuhannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi, mali 'indaka?" Apa hakku di sisimu? Nah, maka Allah mengatakan, "An-nar." Kau masuk neraka. Nah, lalu orang itu protes, "Fa aina ibadati wajtihadi?" Lalu di manakah ibadahku dan ya semangatku dalam melakukannya? Nah, maka dikatakan kepadanya, kunta tuqannitun nasa min rahmati, engkau di dunia membuat manusia putus asa dari rahmatku. Wa ana uqannitukal yauma min rahmati, dan hari ini aku membuat putus asa dari rahmatku. Nah, ini jadi nggak boleh membuat orang itu putus asa. Ya. Ingat kisah ada orang mau bertobat yang sudah membunuh berapa? 99 orang ya. Dia bertanya kepada ahli ibadah abid. Ya, maka dikatakan apa? Ya karena dia bukan orang alim ya. Abid itu belum tentu alim ya. Dia rajin ibadah, rajin tahajud, tapi tidak alim. Ya. Aku iso tobat ra. Oh, ra iso terus kokean. Malah dipateni kan gitu. Lalu dia pindah ke tempat lain bertanya pada orang alim. Maka orang alim ini kemudian melihat kenapa kok orang ini banyak berbuat maksiat. Oh, ternyata kowe iki maksiat soalnya tonggo-tonggomu ahli maksiat kabeh, kowe kudu pindah. Kamu pindah sana ke kampung sana. Di sana nanti kamu akan ketemu orang-orang yang baik, nanti mudah-mudahan kamu jadi orang baik. Nah, ternyata baru sampai tengah jalan mati kan gitu. Akhirnya rebutan antara malaikat rahmat sama malaikat azab. Ya, akhirnya ditengahi oleh malaikat, lalu dihitung langkahnya. Ternyata langkahnya lebih banyak menuju desa yang akan dituju, satu langkah. Akhirnya dia masuk surga. Nah ini, jadi harus arif dalam memberi nasihat. Oleh karena itu, ya harus imbang melihat manusia. Ini penyakitnya apa tadi? Ya, kalau dia itu ahli maksiat, sebenarnya gampang berbuat dosa. Nah, maka ini obatnya khauf, ya diingatkan dengan khauf. Nah, tapi kalau dia ini ya terlalu takut, putus asa, nah ini dia diingatkan dengan nasihatnya dengan roja. Nah, masih 3 menit, saya tambah sedikit, nggih. Ternyata nggak selesai. Ini beberapa masail dalam rojak. Yang pertama adalah bahwa rojak itu terikat atau meliputi amal-amal yang dilakukan sekarang maupun amal-amal di masa lalu. Ya. Jadi seorang mukmin itu ketika dia beramal, maka dia rojak bahwa amalnya itu akan dikabulkan oleh Allah dan dia akan mendapatkan pahala. Nah, tetapi sebagian manusia dia hanya membatasi harapannya itu pada amalan-amalan yang dilakukan sekarang gitu. Tapi amalan-amalan di masa lalu dia lupa gitu. Nah, ini tidak benar. Ya. Karena seorang mukmin itu ya rojaknya pada amal-amal sekarang dan juga amal-amal yang dulu telah dilakukan. Sebagaimana mereka juga takut pada dosa-dosa yang sekarang maupun dosa-dosa yang telah lalu. Masih ingat ibu-ibu cerita tentang 3 orang yang tupan batu dalam goa ya.
kemudian mereka tawasul dengan amal-amalnya. Ya. Ada yang mengambilkan orang tuanya susu, ya, lalu orang tuanya sudah tidur, dia nungguin sampai dia bangun, lalu dia bertawasul dengan amal itu, akhirnya batunya geser sedikit. Lalu ada orang yang dia senang dengan seorang wanita, lalu mendekatinya dan sudah mau berbuat zina, si wanitanya sudah pasrah. Ketika dia mau menzinai wanita itu, tiba-tiba wanita itu mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Lalu dia sadar, lalu dia pergi dan tidak bermaksiat. Lalu geser sedikit. Ya. Yang terakhir ada orang yang mau memberi upah kepada budaknya, tapi budaknya itu titip upahnya, ya. Kemudian kok nggak datang-datang, akhirnya upahnya itu dijalankan untuk beli kambing, sampai akhirnya beranak pinak, sampai jadi peternakan. Nah, akhirnya datang budak yang titip itu, minta titipannya, lalu diberikanlah semuanya itu yang memang dikembangkan dari uang yang dititipkan tadi. Akhirnya si batu tadi baru bisa bergerak lagi dan akhirnya ketiganya bisa selamat. Nah, jadi rojak itu tidak hanya yang sekarang saja, tapi juga yang masa lalu juga. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi rojak itu ya terkait dengan, jadi rojak dan khauf itu berkaitan dengan hal yang sekarang maupun yang lalu. Karena ya akibatnya baik yang diinginkan maupun yang dibenci itu pasti akan didapatkan itu. Kaitannya rojak berarti kan mengharapkan kebaikan. Kalau khauf berarti khawatir karena yang melakukan dosa nanti akan mendapat iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang itu dia mengharap bahwa Allah itu akan mengabulkan, akan menerima amalnya, kemudian memberinya pahala dan merahmatinya di hal-hal yang terlewat di masa lalu. Dan dia khawatir kalau Allah tidak mengabulkan pahalanya dan mengharamkan pahalanya. Nah, ini kalau kita flashback ke bahasan tentang ikhlas, ya karena mungkin tidak ikhlas, ya niatnya bercampur dengan yang lain. Kalau boleh saya tambahkan sedikit ya, karena masih ada sampai 4 menit selesai. Boleh nggih saya tambah? Ya Ustaz. 5 menit gitu, supaya cepat selesai. Nah, rojak itu juga berlaku untuk perkara-perkara duniawi ya. Jadi jangan dikira kalau rojak itu pokoknya urusannya akhirat, tidak. Ya. Ini juga berlaku untuk hal-hal yang duniawi. Boleh seseorang itu misalnya di dunia pengen dapat harta, minta pada Allah, ya Allah beri saya harta. Seorang pengen punya anak, ya, atau yang masih jomblo pengen punya istri atau suami, ya, itu boleh, ya. Atau yang sakit dia pengen sakitnya sembuh, ya. Sebagaimana Nabi Yakub Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyuruh anak-anaknya yang 10 untuk mencari Bunyamin dan Yusuf, ya. Ya baniya izhabu, wahai anak-anakku, pergilah kalian fatahassasu mi Yusufa wa akhihi. Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu mir rauhillah, dan janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah, tidak putus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali
kaum yang kafir. Jadi Nabi Yakub di sini memerintahkan untuk roja. Sebagaimana Nabi Ayub yang dilanda sakit yang lama, ya, diuji dengan ujian yang luar biasa, apa beliau doanya? Anni massaniyad durru, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Nah, ini. Jadi rojak itu tidak hanya akhirat tok, terus dunia nggak boleh, ya boleh. Ya cuma nanti ya kalaupun dapat digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berharap pada Allah untuk urusan dunia ini juga penting. Karena kalau seseorang yang beriman itu ketika dia berkurang rojaknya kepada Allah untuk perkara dunia, dia bisa jatuh kepada syirik khafi, syirik kecil. Ya, karena apa? Akhirnya dia berharapnya kepada yang lain kan gitu. Ya kan? Jika sudah berobat ke sana kemari nggak sembuh, akhirnya apa? Dukun. Ya, ini malah orang yang syirik kecil, ini sudah syirik gede kan gitu. Ya. Nah ini. Nah sebaliknya ketika seorang itu semakin sempurna rojaknya, ya, maka akan semakin terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya, tidak akan terikat atau tergantung atau berharap kepada yang selain Allah termasuk pada makhluknya. Kemudian yang berikutnya itu lagi roja ini juga tidak berlaku hanya pada saat hidup saja. Ketika seorang itu mati, ya sudah memasuki alam akhirat, ya mulai dari alam barzakh, maka akan ya bertambah kuat rojaknya kalau memang dia ini baik. Jadi semakin dekat waktunya untuk ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan seorang itu bisa melihat Allah kapan? Ketika dia masuk surga. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa besok ahli surga itu akan melihat Allah seperti mereka melihat bulan purnama. Tidak berdesak-desakan sebagaimana mereka melihat bulan purnama. Ya. Karena memang Allah itu istawa alal ars, ya. Sumastawa ilas sama, ya. Istiwa di langit, ya. Jadi Allah itu ada di atas, ya. Maka tadi Nabi mengatakan akan melihat seperti melihat bulan purnama, sehingga tidak berdesak-desakan karena ya Allah itu ya ada di atas, ya, walaupun sebagian kalangan ya mengatakan bahwa Allah tidak boleh ditunjuk, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an, memang Allah mengatakan demikian, ya. Bahkan ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, ya, untuk mengetes apakah dia ini beriman apa tidak, Rasulullah bertanya, "Ainallah?" Di manakah Allah? Budak itu mengatakan Allahu fis sama. Nah, Allah itu ada di langit. Nah, maka Nabi mengatakan a'tiqhu, bebaskanlah atau merdekakanlah dia. Fa innaha mu'minatun, karena dia adalah budak wanita yang beriman. Ya. Jadi semakin seseorang itu mendekati pertemuan dengan Allah, maka akan semakin besar rojaknya. Ya, karena apa? Ya, kalau emang dia orang yang baik. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan ada seorang hamba karena sakit
rojaknya pada Allah, dia berkata, Robbi aqimis sa'ah, ya Rob, pun dan kiamat. Jadi karena apa? Pengen segera, dan sebagian ahli kubur ya, karena dia orang yang soleh itu sudah diperlihatkan suasana surga, ya dibukakan sebagai dalam hadis ya, dibukakan untuknya jendela surga sehingga dia bisa sudah bisa merasakan, jadi pengen ya dan kiamat lah kan, saya segera masuk surga. Nah, baik, karena waktunya sudah lewat, ya ini sebenarnya tinggal sedikit tapi tidak bisa diselesaikan hari ini, jadi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita selesaikan sedikit tentang rojak lalu masuk ke yang berikutnya. Demikian. Mohon maaf ini saya kebetulan minggu-minggu, ya sebenarnya nggak minggu-minggu ya, sudah mungkin sekitar 2 bulan ini kantornya pindah ke Pantai Sepanjang karena saya sedang mendampingi sertifikasi SNI untuk rumah produksi garam di sini, sehingga ya hampir tiap hari itu saya ke sana. Besok juga insya Allah saya ke sana. Nah, jadi ya mohon maaf kondisinya seperti ini. Tadi putus-putus dan sebagainya, saya mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar dari Allah, bila ada yang keliru dari saya, dan itu adalah atas kedoifan dan kelemahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz Riza. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya selama tugas di panjang ya Ustadz. Jadi kami tetap menanti materi-materi yang Ustadz, walaupun ada kendala sinyal ya Ustadz, kadang tadi terputus-putus juga, tapi Masya Allah sangat bermanfaat sekali untuk ilmunya, terutama untuk materi pada kali ini adalah masih lanjutan rojak nih. Berarti untuk pertemuan rojak masih sekali lagi ya Ustadz ya? Iya, tapi nanti sedikit aja, ini tinggal khotimahnya, tapi ini penting juga, cuman kalau disampaikan sekarang nggak bisa, jadi nanti bagian terakhir dari rojak nanti terus masuk yang berikutnya. Berikutnya apa nggih Ustadz setelah rojak nggih? Urutannya itu kalau di kitab yang baru nanti saya lihat lagi nggih, saya karena saya dulu pakai yang lama ya, yang baru ini saya belum lihat lagi, nanti saya update nggih lewat WA nggih. Nggih Ustadz, nggih, matur nuwun. Berarti untuk hari ini tidak ada sesi tanya jawab nggih Ustadz? Ya, sementara ngotot ini kebetulan sudah peringatan baterainya low juga. Oh iya Ustadz. Ya matur nuwun Ustadz. Saya izin live nggih. Wa jazakallahu khairan katsiran nggih. Nggih, Ibu-ibu, demikian untuk kajian pada sore hari ini. Alhamdulillah juga tadi Mbak Trisna sudah men-share link YouTube yang mungkin ibu-ibu belum mengikuti atau ingin mengulang kembali kajian-kajian yang pernah kita rekam selama ini, baik kajian Ustadz Riza maupun Ustadzah Mimi, mudah-mudahan bisa diulang, kemudian apa yang tertinggal bisa dipelajari kembali. Gitu nggih Ibu-ibu? Baik, untuk kajian pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir Us. Oke, sami-sami. Saya izin live nggih. Izin live nggih Us. Oke.